Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding sanak sabarataan. Selamat datang di podcast Bakesah, tempat ngobrol santai, tapi tetap penuh informasi seputar kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Lutfi. Pada tayangan perdana podcast Bakesah ini kita akan membahas topik yang relate di masyarakat, khususnya ciwi-ciwi ini. Yaitu tentang sudah dirawat kok tetap ada jerawat, udah perawatan mahal-mahal, skincare rajin, tapi kok tetap muncul jerawatnya. Nah, untuk membahas tuntas permasalahan ini, kita sudah bersama seorang dokter spesialis kulit, masih muda, semangatnya masih fresh. Kita sambut Dr. Nanda Saskia Larasati, SPDPE. Berikan tepuk tangan dong. Ya, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam mas. Kabar baik dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah bisa hadir di podcast Bakesah ini. Harapan sahabat Ulin itu mudah-mudahan dokter bisa memberikan informasi-informasi kesehatan terkait kesehatan kulit nih dok. Dok, enaknya Ulun panggil piannya apa dok? Dokter, Mbak atau apa gitu? Ya, saya biasa dipanggil dengan Dokter Laras, Mas. Ya, Dokter Laras ya. Dokter Laras aja dok? Iya. Atau ada panggilan mungkin dari Pak Sunya ada panggilan? Nggak ada. Ya dok, Dokter Laras ya. Dok, sebelum lanjut nih dok, boleh nih dok, sahabat Ulun mau tahu nih siapa sih Dokter Laras ini? Mungkin bisa perkenalkan diri dan bisa cerita dok, gimana sih perjalanan karir dokter dari FK sampai bisa jadi spesialis sekarang dok? Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam untuk sahabat Ulin Banjarmasin. Saya Dr. Nanda Saskia Larasati atau biasa dipanggil dengan Dokter Laras. Saya seorang dokter dermatologi, venerologi, dan estetika yang berkecimpung di dunia kulit, kelamin, dan juga estetika. Untuk pendidikan saya sendiri, jadi dulunya saya juga alumni dari FK Unlam Banjarmasin. Saya angkatan tahun 2012. Kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika di Fakultas Universitas Brawijaya Malang. Itu pada tahun 2022 dan lulus pada 2025 kemarin. Kemudian bergabung di bagian rumah sakit Ulin Banjarmasin. Nah dokter dan sahabat Ulin sudah pada kenal kan nih, sudah Dokter Laras sudah cerita nih. Jadi monggo kalau andai kata sahabat Ulin atau masyarakat ada ketemu beliau, mungkin di mall atau di jalan atau mungkin saat sahabat-sahabat Ulin sedang ke rumah sakit Ulin, monggo bisa disapa, bisa dipanggil gitu, halo dok, halo mbak dokter, kayak gitu. Jadi enggak kaku kayak gitu, sudah kenal kok masa enggak nyapa kayak gitu ya. Nah sahabat Ulin, kita sudah kenalan dengan Dokter Laras. Sebelum masuk topik pembahasan kita, dok boleh dijelaskan sebenarnya SPDPE itu apa sih dok? Sebenarnya Ulun pribadi agak masih kurang familiar dok, kan kita tahunya kan yang namanya spesialis kulit itu kan biasanya SPKK dok. Apa sih dok SPDP itu dok? Bisa dijelaskan dok? Ya, jadi untuk SPDV ini sendiri adalah nomenklatur baru dari spesialis kulit dan kelamin. Jadi sejak tahun 2019 SPKK itu udah mulai berubah namanya menjadi SPDV atau dermatovenerologi. Kemudian pada tahun 2022 dirubah lagi menjadi dermatovenerologi dan estetika, sehingga kita sekarang lebih komplit, lebih kompleks. Ada dari kulitnya, dari kelaminnya, dan juga dari estetikanya. Seperti itu mas. Jadi semuanya sama aja dok. Mungkin ada pembaruan untuk gelar aja ya dok. Betul. Oke dok. Dok, jadi spesialis ini bukan hanya terkait kecantikan ya dok, tapi ada juga penyakit kulit. Jadi dok, yang lebih sering dokter temui dok ketika dokter di Poli, apa sih yang lebih banyak keluhan pasien dok? Ya, kalau misal di Poli Rumah Sakit Ulin ya Mas ya, itu memang lebih banyak ke penyakit kulitnya, misalnya seperti adanya infeksi, baik itu jamur, bakteri atau karena virus, kemudian bisa jadi karena penyakit autoimun, ada juga penyakit-penyakit alergi dan juga penyakit menular seksual, dan untuk estetika juga ada beberapa seperti itu. Oke dok, jadi ada aja pasien kita ya dok. Alhamdulillah.
Jadi nah sesuai judul kita nih dok, sudah dirawat kok tetap jerawatan sih dok. Jadi banyak khususnya ciwi-ciwi ini dok, sudah rajin nih perawatan, tapi kok tetap jerawatan. Dan padahal mereka itu perawatannya tuh tidak kurang-kurang sebenarnya kan, tiap malam rajin skincarean, rajin ya perawatan lah intinya. Apakah memang perawatannya masih kurang mahal atau memang gennya dok yang memang orangnya jerawatan dok? Gimana itu dok? Oke, untuk penyakit jerawat ini harus kita ketahui bahwa ini adalah penyakit kronis dan juga complicated. Artinya tidak hanya dari penyakit saat itu saja yang bisa ditangani secara singkat, tapi juga multifaktorial, baik itu faktor internalnya ataupun eksternalnya. Nah, yang pertama memang kita harus mengetahui dulu nih apakah ada faktor genetik Mas dari pasien ini. Jadi biasanya kalau orang tuanya dulunya pernah ada jerawatan, itu anaknya cenderung lebih jerawatan juga. Kemudian yang kedua, kita harus tahu apakah dia sedang dalam usia-usia yang memang produktifnya hormon androgennya sedang tinggi. Jadi misalnya wanita dan pria usia 17 sampai dengan 25 sampai 30 tahun itu hormon androgennya tinggi. Akibatnya produksi dari minyaknya itu sangat berlebihan. Hal itu juga mendukung pembentukan dari jerawat ini. Terus kemudian selain dari faktor internal tadi, faktor eksternal perlu kita ketahui nih Mas. Apakah ada dia sering konsumsi makanan-makanan atau minuman dengan indeks glikemik tinggi, misalnya seperti susu, gula-gulaan, atau misalnya sekarang yang campuran susu itu yang terkenal matcha latte misalnya kayak gitu, atau kopi susu, kemudian boba dan juga Thai tea dan sekelasnya. Memang pada penelitian itu masih dalam tahap belum semuanya menyetujui, namun beberapa literatur menyebutkan makanan dengan high glycemic index tinggi itu menyebabkan adanya produksi dari IGF-1 atau insulin growth factor 1, di mana dia juga meningkatkan dari produksi jerawat, dari minyak terus jadi jerawat gitu. Sama stres sih Mas. Jadi kadang orang menyepelekan namanya stres, kayak kelelahan, kurang tidur, kemudian lagi banyak pikiran, lagi banyak deadline. Itu ternyata sangat berpengaruh karena meningkatkan hormon kortisol. Hal itu juga meningkatkan peradangan dari kulit dan menyebabkan keparahan jerawatnya lebih banyak lagi kayak gitu. Oke, dok. Jadi sebenarnya banyak ya sahabat tuh nih ya, penyebab-penyebab dari jerawat itu sendiri. Dok, sebenarnya faktor apa sih dok yang paling sering memicu jerawat dok? Malah itu membuat makin parah jerawatnya dok. Iya, faktornya biasanya individunya. Apakah dia konsisten dan juga sabar untuk mengobati jerawat ini, karena kita tahu untuk perawatan jerawat ini tidak dalam jangka pendek tapi harus berkelanjutan kita rawatnya kayak gitu. Jadi misalnya lagi nggak ada jerawat, ya udah aku mau makan sembarangan deh ya, ya seblak, yo makan macam-macam, makan manis kayak gitu. Itu kan juga berpengaruh ya, nanti langsung radang lagi ya, jerawatnya akan hilang timbul, jadi nggak akan sembuh sepenuhnya tanpa ada jerawat. Kemudian yang kedua juga faktor gaya hidup Mas, kan sekarang nih lagi ngetren nih pedal atau aktivitas lainnya. Nah hal itu kalau misalnya lagi keringetan mukanya bercampur dengan kelenjar minyaknya jadi kotor, terus tangannya pegang-pegang, garuk-garuk, jadilah area tersebut mudah berjerawat. Terus juga kita lihat nih faktor kebiasaannya, kira-kira orangnya ini sering pakai masker nggak, sering menutupi mukanya dengan sesuatu nggak, misalnya make up ya. Kenapa? Karena hal tersebut akan menyebabkan adanya beberapa gangguan dan menyebabkan jadinya akne kayak gitu. Misalnya masker jadi gesekan, iritasi, kulitnya jadi sensitif dan lembab dan jadilah akne. Begitu pula dengan make up yang terlalu tebal. Jadi beberapa faktor itu memang adalah yang paling berat untuk ditangani adalah individunya sendiri. Apakah dia konsisten, rajin dan juga sabar untuk menghadapi jerawatnya kayak gitu. Oke, jadi individunya ya dok sebenarnya. Iya. Ya walaupun sudah rajin perawatan atau skincare, Betul. Kalau individunya enggak menahan diri sebenarnya dok. Dok, saya pribadi juga sebenarnya pernah juga jerawatan. Cuman kadang aneh aja dok. Jerawatan kan biasanya kita pernah di muka dok. Kadang ada juga di badan, di punggung ada dok. Itu memang jerawatnya suka nempel sembarangan atau gimana dok itu dok? Okay. First of all, you have to know what is your kind of acne that you have. Jadi
masnya atau pasien itu punya jerawatnya yang karena apa? Apakah memang karena bakteri atau kita sebut dengan acne vulgaris yang disebabkan oleh Cutibacterium acnes? Jadi itu biasanya berhasil dengan terapi-terapi acne pada umumnya. Tapi perlu kita ketahui nih, jerawat-jerawat di punggung dan dada, apakah itu ternyata jerawat bakteri juga? Tapi ternyata itu lebih cenderung ke arah fungal acne, kalau mungkin masih pernah dengar. Atau disebabkan oleh malassezia folliculitis. Jadi bedanya nanti dia kayak lebih gatal-gatal, lokasi juga beda. Meskipun bisa juga di wajah, tapi dia lebih sering di area punggung dan dada. Gitu. Terus ada juga nih yang karena parasit. Jadi kalau karena parasit itu kita sebut dengan rosacea. Itu biasanya makin merah dan makin radang saat makan panas, pedas dan alkohol. Rasanya juga lebih nyeri dan kayak terbakar di area tengah wajah. Jadi pertama memang have to know nih what is your acne type, kayak gitu sih Mas. Iya, siap. Bukan karena stres aja Dok kalau di punggung ini Dok. Nah, lebih kayak tahu nih karena apanya. Biasanya sih kayak itu karena jamur, terus karena lembab seringnya kayak gitu, atau ada konsumsi ini biasanya Mas orang nge-gym. Nah, itu kan minum susu protein. Itu sering kali dia meningkatkan IGF-1 yang saya bilang tadi. Jadi kelenjar sebumnya meningkat dan sering jadi jerawatan baik di wajah ataupun di area dada dan punggungnya kayak gitu. Kan kadang ada juga kan ketika fitness itu kan kita pakai alat orang nih belum dibersihkan. Itu bisa juga ya Dok? Iya, bisa juga kadang-kadang kan kotor juga ya, bakterinya jadi transmisi kayak gitu. Jadi memang macam-macam ya Dok, sebenarnya anda satu jenis aja ternyata ya untuk jerawat itu sendiri ya. Dok, masuk ke bagian yang pentingnya Dok terkait jerawat ini. Gimana sih Dok sebenarnya supaya kita ini tidak terus-terusan jerawat sebenarnya Dok? Soalnya kan pasti risih juga Dok. Misalnya kita ketika ada acara penting kok jerawatan. Lalu ketika ada kerjaan atau apa gitu kan kadang kita harus menahan sakit daripada jerawat ini Dok. Sebenarnya gimana sih Dok untuk mengatasi jerawat ini biar nggak balik lagi tuh sih Dok? Oke, untuk mengatasi jerawat biar nggak balik lagi sebenarnya itu susah-susah gampang. Jadi kalau susahnya adalah memang yang pertama tadi saya bilang ada individunya, apakah dia konsisten, stabil dan juga sabar untuk terapi-terapi aknenya sesuai dengan jenis kulitnya, dan juga bagaimana dia menahan, menjaga pola hidupnya untuk makan makanan yang sehat, tinggi antioksidan kayak sayur dan buah-buahan, minum air putih yang cukup kayak gitu. Apakah dia cukup kuat untuk menahan itu semua sehingga wajahnya yang acne prone itu yang kita biasa sebut pada orang-orang yang sering jerawatan, acne prone itu bisa lebih terjaga dan stabil untuk tidak terlalu peradangan. Nah, jadi selain dari individunya, yang kedua adalah aktivitasnya dan juga kebiasaannya. Ini harus dijaga. Jadi jangan suka pegang-pegang jerawatnya, jangan suka pegang-pegang mukanya, apalagi kalau misalnya habis pegang HP nih kotor habis ditaruh di mana, terus kita langsung megang aja mukanya. Itu kan jadinya bakterinya indah ya. Terus jadi bisa jadi menyumbat kelenjar minyaknya, jadilah jerawat, cikal bakal jerawat. Terus bagaimana saat kita habis olahraga langsung membersihkan wajahnya, bagaimana rutinitas kita untuk membersihkan wajah kita 2-3 kali sehari dengan sabun dan juga skincare yang tepat, itu sangat berpengaruh kayak gitu. Terus jangan lupa untuk mengganti sarung bantal rutin. Itu banyak sekali pasien-pasien yang jerawatnya hanya di satu sisi, ternyata saat di anamnesis itu baru ketahuan tidurnya ke arah situ aja kayak gitu. Jadi ternyata itu juga menjadi salah satu penyebab muncul hilang timbulnya jerawat kayak gitu. Bukan karena ada tungau ya Dok? Bukan ya? Enggak insya Allah. Soalnya kan kalau tempat tidurnya kan identik dengan tungau biasanya Dok. Tungau, iya. Kalau tungau lebih gatel-gatel. Ya bisa juga sih bikin jerawatan karena kan kayak gatel digaruk jadinya Iya, transmisi Dok. bakteri gitu ya. Nah, ini buat sahabat ini rajin-rajin bersihkan kamar ini. Karena kata beliau dokter tadi kan memang bahkan di tempat tidur pun bisa bikin jerawat kayak gitu Iya. kan. Iya. Dok, terkait jerawat nih Dok, apakah ketika kita sudah jerawat sebaiknya langsung ke dokter dulu atau tunggu dulu nih? Ini jerawatnya masih baru numbuh. Gimana tuh Dok? Oke, kapan waktu yang tepat untuk ke dokter kulit gitu ya misalnya Iya, saat Dok, iya. jerawatan? Oke, when your acne feels painful atau nyeri, kemudian when it hurts or disturbing your confidence atau mengganggu kepercayaan dirimu, dan juga dirasa sudah cukup parah dan tidak membaik dengan acne cure atau misalnya terapi acne yang sering kalian berikan, monggo datang ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Biasanya sih pasien-pasien datang setelah 3-5 hari jerawatnya rasanya
udah diberi obat apa-apa kok masih makin Masih salep besar, sudah, makin Dok, besar, bahkan sampai ada yang demam. Rasanya itu bisa juga yang akne fulminan namanya. Jadi dia sampai demam yang sudah derajat aknenya parah, itu silakan berkonsultasi kepada dokter spesialis kulit dan kelamin dan estetika karena takutnya komplikasinya lebih parah kalau didiamkan kayak gitu. Nah, berarti buat sahabat Ulin, khususnya ciwi-ciwi ini, kalau bisa segera nih langsung ke dokter kulit. Kan yang namanya ciwi-ciwi ini kan pasti memperhatikan sekali dengan wajahnya sih, Dok. Kalau cowok-cowoknya apa dah? Apa cowok juga harus terperawatan. Oh, kalau cowok kayak gini aja, Dok, cukup berwudu saja. Oh, Masya Allah. Soalnya kalau cowok, kalau saya pribadi ya, Dok, saya enggak, tapi suka yang pakai pupuk langsung. Masya Allah. Soalnya, Dok, risih aja, Dok. Ini cowok sih, bukan statement yang buruk ya, Dok, bukan ya. Cuman kembali ke pribadinya sih, Dok. Terkait penanganan jerawat sudah, terkait faktor-faktornya sudah, terkait jenis-jenis jerawat sudah. Nah nih, Dok, yang pasti ditunggu-tunggu nih oleh sahabat Uin dan masyarakat lah. Gimana sih, Dok? Atau kayak apa caranya, Dok, memilih skincare yang bagus, cocok sesuai dengan jenis muka kita, Dok? Atau kalau skincare ini jenis mukanya kayak gini tuh gimana kayak itu, Dok? Oke, first of all you have to know what is your skin type dulu ya. Yes. Jadi yang pertama, kira-kira tipe kulitnya ini yang kering, yang minyak, atau yang ternyata campuran, mixed type. Jadi kalau yang kering itu tandanya lebih kayak ketarik, kemudian ada perih atau gatal-gatal di beberapa area, terutama area samping hidung, samping bibir, dan juga samping mata. Itu berarti kamu punya kulit kering, kamu perlu meningkatkan hidrasi kulitnya, misalnya dengan bahan-bahan pelembab yang bagus, kemudian konsumsi air yang cukup, sehingga hidrasi kulitnya baik dari dalam atau dari luar terpenuhi. Yang kedua misalnya kulitmu minyak. Nah, berminyak ini tipenya biasanya adalah area T-zone. Perhatikan area dahi dan juga hidung kalian. Apabila di area tersebut tampak lebih, kalau orang Banjar mencilang ya Mas ya. Jadi kayak kinclong gitu. Sebenarnya kalau dipegang itu adalah minyak, kilang minyak ya. Jadi di situ adalah biasanya kita kategorikan ke arah oily skin type. Jadi yang berminyak. Hati-hati cenderung jerawat area-area tersebut dan juga tipe kulit tersebut, maka perlu pelembab yang cocok untuk kulit berminyak, yang dimana oily free, non komedogenik, dan juga yang ringan. Jadi nggak boleh nih pakai make up yang terlalu sering, yang terlalu berat kayak gitu, soalnya bisa menyumbat kelenjar minyak tersebut. Kemudian ada juga yang tipe campuran. Nah, ini adalah campuran dari kulit kering, biasanya di area pipi, kemudian area T-zone yang area minyaknya. Ini harus kombinasi pelembab dan juga skincare yang cukup kompleks dan juga harus komplit dan tepat, karena apabila kita terlalu mengeringkan minyaknya, maka jadinya terlalu kering, tapi kalau terlalu berlembabkan, maka minyaknya jadi terlalu berlebihan. Jadi memang harus kombinasi. Untuk itu sih yang paling pertama dan utamanya. Ketahui dulu tipe kulitmu apa, terapi dengan tepat sehingga kamu dapat hasil kulit yang sehat, yang tanpa jerawat, glowing, dan juga bisa tampak awet muda kayak gitu. Oke, sahabat-sahabat Ulin dan masyarakat tentunya sudah tahu nih, dijelaskan dokternya. Jadi kalau misalnya masih bingung sih kulit ulun ini apa, kulit gue ini apa gitu, nah jadi segera langsung menemui dokter-dokter spesialis atau bisa langsung ke dokter Laras supaya tahu nih, apalagi cewek-cewek ini kan kadang belibet banget lah, kok sudah sudah perawatan foundation segala itu kok tetap jerawatan kayak gitu. Jadi mungkin kata dokter tadi kan nggak sesuai dengan jenis mukanya. Jadi bisa langsung temui dokter spesialis kulit untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, Dok, kita di podcast Bekisah ini ada segmen, Dok. Yaitu nama segmennya adalah Mitos dan Fakta. Tepuk tangan dong. Seru sekali. Nah, jadi sini Ulun akan bacakan pertanyaannya, nanti dokter bisa langsung jawab. Ini mitos atau fakta, kayak gitu, Dok. Benar atau salah kayak gitu, Dok. Kita mulai, Dok. Oke. Tepuk tangan lagi dong. Ya. Yang pertama, Dok. Jerawat muncul karena jarang cuci muka. Mitos atau fakta itu, Dok? It's a myth. Jadi itu adalah mitos yang paling sering tersebar. Oke, karena kalau misalnya terlalu sering mencuci muka, harapannya kan kita berarti mukanya bersih dong, Dok. Tidak. Jadi kalau mencuci wajah cukup 2-3 kali sehari ya, sahabat Ulin. Kenapa? Karena dari air dan juga bahan
sabunnya, Face face washnya itu kadang-kadang mengandung bahan-bahan yang iritatif, yang maksudnya bukan iritatif sih, dia mengandung bahan asam yang cukup untuk mengikis kulitnya. Jadi kalau misalnya terlalu sering, akibatnya apa? Akibatnya kulit itu jadi iritasi, malah jadi dehidrasi, akibatnya jadi muncul beruntusan, iritasi dan perih-perih. Aknenya jadi lebih parah. Jadi memang harus kita cukup saja. Yang seperti kayak saya bilang tadi, sabar. Siap. Yang kedua dok, makan pedas, coklat atau gorengan bikin jerawatan. Itu satu fakta dok. Oke. Not really true, but yes. Jadi ada hubungannya. Jadi nggak terlalu langsung efeknya, tapi dia memiliki hubungan dengan jerawat. Jadi kalau misalnya makan makanan yang disebutkan tadi, seperti gorengan berminyak atau gula-gula yang pedas ya itu ya. Nah itu dia akan meningkatkan peradangan. Jadi akan meningkatkan peradangan di area tubuh dan juga area kulitnya sehingga dapat memperparah atau mencetuskan jerawat itu sendiri. Jadi tidak secara langsung tapi melalui hormon dan juga dari peradangan, reaksi peradangan yang muncul, jadinya muncullah jerawat itu. Jadi bertahap ya dok. Bertahap. Seperti hanya kayak kita ada penyakit kronis kan bertahap. Ya kayak gitu. Yang ketiga dok, semakin sering cuci muka, jerawat makin cepat hilang. Mitos atau fakta itu dok? Oke, itu tidak juga ya. Jadi it's a mitos. Kenapa? Soalnya kayak tadi kita bilang kalau terlalu sering cuci muka malah takutnya jadinya iritasi. Jadi jerawatnya lebih parah lagi. Jadi lebih baik sabar dan gunakan skincare yang tepat untuk jerawatmu. Mungkin teman-teman ini sudah kesel banget nih, sudah sarik banget dengan jerawatnya, kok nggak hilang-hilang nih, makanya gosok terus sampai lecet ya dok. Iya, takutnya malah iritasi itu sih mas. Iritasi malahan bisa lecet, apalagi kayak punya cincin makinnya luka bisa. Yang keempat dok, perubahan hormon misalnya saat menstruasi atau stres bikin jerawat kambuh lagi. Itu satu fakta itu dok. Oke, it's a fact atau fakta. Jadi itu memang terbukti benar pada saat hormonal sangat berpengaruh terhadap jerawat. Di mana hormonal itu akan meningkatkan hormon androgen ya. Jadi hormon androgen yang meningkat, dia ternyata akan meningkatkan produksi sebum dan minyak di kulit akan semakin meningkat. Akibatnya jadi kolonisasi atau pengumpulan dari Cutibacterium acne, bakteri penyebab jerawat itu bisa lebih muncul kayak gitu. Diperparah dengan aktivitas fisik, kebiasaan yang lebih buruk, jadilah jerawat. Makanya cewek-cewek kalau udah mau deket-deket menstruasi, yuk dijaga makannya, dijaga pola-pola hidupnya, jangan yang mencetuskan jerawat, nanti malah nyesel gitu. Ya buat cewek-cewek ini ya, mungkin lebih Cewek sabar. cowok sih juga. Cuman cowok enggak menstruasi. Nggak menstruasi, iya. Mungkin lebih sabar aja buat buat teman-teman, buat sahabat Ulin mungkin ketika datang stres atau buat cewek-ceweknya menstruasi mungkin lebih sabar aja mungkin. Ya paham aja sih sakit ya. Karena mens kan mungkin bisa lebih sabar lagi, apalagi bapak-bapaknya mungkin lebih sabar lagi menghadapi ibu-ibunya. Ya terima kasih dok di segmen mitos dan fakta ini. Jadi bisa terjawab ya untuk sahabat Ulin, ini mitos, ini fakta. Jadi ini mitos sebenarnya orang tua saya beneran nih, enggak ya. Jadi kata dokter tadi kan beliau sudah menjelaskan secara medis bahwa yang ini mitos, bahwa yang ini fakta. Jadi bisa terjawab nih buat teman-teman, buat sahabat Ulin, masyarakat khususnya. Nah luar biasa sahabat Ulin, banyak sekali edukasi dari Dokter Laras terkait jerawat ini. Jadi jangan lagi bingung, jangan lagi pusing. Kalau kita sudah perawatan, sudah rajin skincare, kok balik lagi jerawat. Jadi perlu konsultasi dengan dokter lebih lanjut supaya kita tahu ya dok, apakah ini memang kulitnya atau memang karena lingkungan atau kebiasaan ya dok. Ya. Jadi sebagai menutup dok, mungkin ada pesan buat masyarakat terkait menjaga kesehatan kulit khususnya muka dan terkait jerawat berulang. Ya baik, terima kasih dengan Mas Lutfi untuk acara bincangnya hari ini. Saya harap juga ini bisa mengedukasi kepada sahabat Ulin sekalian untuk menjaga kesehatan kulitnya, tidak hanya masalah estetika tapi juga masalah kulit dan juga kelaminnya. Untuk berkonsultasi lebih lanjut, nanti kalian bisa bertemu di Poli Rumah Sakit Ulin Banjarmasin di Poli Kulit dan Kelamin. Nanti bertemu saya dan juga rekan-rekan dokter spesialis kulit lainnya. Untuk pesan penutup di sini, pesan saya hanyalah sabar,
kemudian rajin dan juga konsisten dalam menangani jerawat dan juga penyakit kulit lainnya, karena ini adalah skin investasi kalian. Jadi investasi jangka panjang kalian, because your skin reflects what is your habits kayak gitu. Jadi kalian harus jaga juga pola hidupnya supaya kulit kalian cerah, terjaga, sehat dan juga glowing. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih dok, banyak sekali ilmu yang bermanfaat dan edukasinya tentang jerawat ini. Sahabat Ulin, lumayan banyak di pertemuan singkat kita ini. Mungkin bagi sahabat Ulin yang mau lebih tahu lagi informasi-informasi terkait kesehatan, silakan kunjungi Instagram, TikTok, dan YouTube RSUD Ulin Banjarmasin. Di situ untuk next selanjutnya kita akan lebih banyak lagi edukasi sekitar informasi kesehatan. Terima kasih Dr. Laras sudah meluangkan waktu bisa hadir di sini dan bisa berbagi dengan sahabat-sahabat Ulin. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman, khususnya ciwi-ciwi ini ya yang lebih sering mempermasalahkan jerawat. Mungkin kalau kayak cowok-cowok itu lebih santai aja. Mudah-mudahan kita diberikan terus kesehatan dan sahabat Ulin bisa lebih teredukasi lagi terkait kesehatan. Terus nantikan episode selanjutnya di Bakesah, bincang kesehatan sahabat Ulin. Karena Bakesah santai jadi langkah awal menuju hidup sehat. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.